Assalamualaikum dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini kawan-kawanku. Baiklah kawan-kawanku, seperti yang sedang kita saksikan bersama-sama, bahwasanya di depan saya saat ini adalah sebuah motor Honda CB 150 Verza tahun 2020. Dan sesuai dengan yang tertera di plat nomor motor ini, dulu kami membeli motor ini pada tahun 2020 bulan 10 atau bulan Oktober. Dan sampai pada saat video ini kami buat, yaitu pada bulan November tahun 2023, berarti usia motor ini pada saat ini adalah sudah sekitar 3 tahun. Dan mari kita review bersama-sama terkait kondisi motor ini setelah pemakaian dan penggunaan selama sekitar 3 tahun ini. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwasanya pada tahun 2020 kami membeli motor ini dengan harga 21,5 juta rupiah untuk OTR atau on the road di wilayah kami, yaitu di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Dan mungkin saja beda tempat lokasi daerah tentunya juga bisa beda selisih harganya. Dan harga dari motor ini itu hampir mirip 11-12 dengan harga motor Matic Honda Scoopy yang memiliki cc 110 cc. Dan sedangkan motor Honda CB 150 Verza ini memiliki cc sebesar 150 cc yang tentunya lebih tangguh dan lebih handal ketika digunakan untuk menerabas dan melewati berbagai macam medan jalanan. Dan selanjutnya, untuk biaya pajak per tahunnya dari motor ini adalah sebesar Rp280.000. Dan sedangkan jarak tempuh kilometer dari motor ini sudah sekitar 30 ribuan kilometer lebih. Dan selanjutnya, pada bagian kerangka atau sasis dari motor ini kuat dan kokoh serta tidak mudah patah sekaligus tidak mudah keropos, baik pada kerangka bagian sisi bawahnya maupun pada kerangka bagian sisi atasnya ini, yang tentunya aman sekali untuk mengangkut muatan-muatan dengan beban berat yang seberat masalah-masalah dalam hidup kita. Dan hal ini sangat berbeda jauh sekali dengan kualitas kerangka ESAF Honda yang... Dan sudahlah, kita tidak usah terlalu merosting lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya, warna dari motor ini adalah warna hitam doff seperti ini. Dan untuk kualitas cat pada bodi di sekeliling motor ini terlihat masih bagus dan masih cukup mulus. Dan memang terdapat sedikit-sedikit bercak-bercak lecet di sebelah sisi kanan dan sisi kiri pada motor ini, karena merupakan bekas dari roboh ketika saya parkir. Kemudian pada cat di bagian sebelah bawah speedometer ini terlihat sedikit mengelupas catnya seperti ini. Dan kita sangat maklum sekali karena dalam pemakaian untuk sehari-hari, bagian yang berpapasan dengan terik sinar matahari salah satunya adalah pada area bagian di sini. Jadi sekali lagi kami sangat memakluminya. Dan sebagai catatan, alhamdulillah selama pemakaian sampai saat ini, alhamdulillah kami tidak pernah mengalami crash parah dengan menggunakan motor ini. Mungkin hanya beberapa kali saja pernah terjadi sedikit crash ringan, maupun beberapa kali roboh ketika memarkir motor ini. Dan selanjutnya, untuk plat nomornya ini sudah kami custom, yang asalnya plat nomor asli modelnya seperti ini, kemudian saya custom menjadi lebih ramping dan lebih simple seperti ini. Dan untuk biaya customnya ini adalah Rp50.000. Dan selanjutnya, pada bagian gearsetnya ini baru satu kali kami ganti sekitar 1 tahun yang lalu. Dan untuk gearset yang versi ori seperti ini bisa juga digunakan untuk motor merek Honda Mega Pro dan lain sebagainya. Harga dari gearset ini adalah Rp315.000. Dan untuk produk yang ori seperti ini saya membelinya langsung di Ahas di sekitar area wilayah tempat tinggal kami. Dan selanjutnya pada bagian velgnya ini, pada velg belakang maupun pada velg depan, kedua-duanya kami masih menggunakan versi velg ori bawaan dari motor ini, yaitu dengan jenis velg racing atau istilah kerennya disebut dengan cast wheel. Dan kedua velg ini yaitu velg depan dan velg belakang, keduanya sama-sama menggunakan ukuran diameter atau ring 17.
Dan selanjutnya pada bagian ban ini, baik pada ban depan maupun pada ban belakang, keduanya sama-sama menggunakan jenis ban tubeless merek IRC dengan ukuran ban depan 80/100 ring 17 dan ban belakang dengan ukuran 100/90 ring 17. Dan karena kedua bannya ini sudah menggunakan jenis ban tubeless, jadi kita merasa aman dan tidak terlalu khawatir terjadi insiden ban bocor jika sewaktu-waktu kita berkendara di tempat-tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. Dan untuk kondisi ban belakangnya ini pada saat ini sudah agak aus dan sudah agak menipis, serta terdapat beberapa gundukan-gundukan kecil sisa-sisa dari sumbatan tambal bannya ini. Dan saya ada rencana di waktu dekat ini insya Allah akan mengganti ban belakangnya ini dengan ban yang baru, karena memang sudah waktunya untuk ganti dengan ban yang baru, serta juga demi keamanan dan kenyamanan ketika digunakan untuk berkendara. Dan sedangkan untuk kondisi ban depannya ini masih cukup bagus, dan alhamdulillah pada ban depan ini alhamdulillah belum pernah mengalami insiden ban bocor. Dan selanjutnya untuk perawatan pada mesin motor ini, biasanya saya rutin mengganti oli setiap kurang dari 2000 km. Dan untuk jenis oli yang sering saya pakai ini adalah oli MPX1 yang ukuran 1 liter, kadang-kadang juga oli Castrol ukuran 1 liter. Dan biasanya kalau ada rezeki lebih ya saya menggunakan oli SPX1 yang 1 liter. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya setelah mencoba beberapa merek oli, untuk merek oli yang cocok dengan motor kami ini adalah oli SPX1. Dan selain itu, biasanya untuk bagian busi ini juga rutin kami ganti ketika sudah waktunya untuk diganti. Dan biasanya kami mengganti bagian businya ini bersamaan dengan servis perawatan rutin dan tune-up pada mesin motor ini. Dan selama pemakaian sampai saat ini, yaitu pemakaian sudah sekitar 3 tahun ini, alhamdulillah pada motor ini, alhamdulillah tidak pernah terjadi kendala kerusakan serius dan juga tidak pernah mengalami servis besar. Dan bagi kawan-kawan yang penasaran dengan suara mesin pada motor ini, mari kita akan mencoba menyalakan mesin motor ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara pada mesinnya cukup halus dan tidak terdengar berising di telinga. Dan untuk knalpotnya ini masih menggunakan knalpot ori bawaan dari pabrik. Dan selanjutnya sisi kelebihan lain dari motor ini adalah terletak pada suspensi belakangnya ini yang menggunakan suspensi double shock atau suspensi ganda seperti ini. Jadi suspensi bagian belakangnya ini ada 2 suspensi. Satu suspensi terletak di sebelah sisi kanan dan satu suspensi lagi terletak di sebelah sisi kiri seperti ini. Dan model suspensi ganda atau double shock seperti ini memiliki beberapa kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah cocok sekali digunakan untuk mengangkut beban muatan-muatan berat. Dan pada suspensi belakangnya ini yang kami rasakan cukup empuk dan cukup nyaman ketika digunakan untuk berkendara sehari-hari. Dan selanjutnya untuk sistem pengereman pada bagian roda belakang ini masih menggunakan pengereman dengan model rem tromol seperti ini, atau istilah lainnya disebut dengan drum brake. Dan model rem tromol seperti ini tentunya juga memiliki beberapa kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah pada sistem pengereman ini tidak mudah panas, sehingga ketika digunakan untuk melewati medan jalanan yang terjal dan berbukit-bukit, tidak khawatir terjadi insiden rem blong. Dan selanjutnya pada bagian rem depan ini sudah menggunakan sistem rem cakram seperti ini, atau nama lainnya disebut dengan istilah disc brake. Dan sedangkan pada shock atau suspensi bagian depannya ini menggunakan tipe suspensi teleskopik seperti ini, yang berdasarkan pengalaman yang kami rasakan sudah cukup nyaman dan cukup empuk ketika digunakan untuk berkendara sehari-hari. Dan selanjutnya pada bagian lampu-lampu penerangan pada motor ini semuanya masih menggunakan jenis lampu bohlam, mulai dari lampu depan, lampu belakang, lampu sein depan kanan dan kiri, dan juga lampu sein belakang kanan dan kiri, semuanya masih menggunakan jenis lampu bohlam.
Untuk lampu depan utama pada motor ini menggunakan jenis lampu bohlam dengan warna cahaya kuning seperti ini. Dan walaupun terlihat agak jadul dan terkesan kurang mengikuti tren kekinian, seperti tipe lampu-lampu LED putih yang terdapat pada motor-motor matic dan motor-motor sport kekinian, akan tetapi model lampu bohlam dengan cahaya lampu yang berwarna kuning seperti ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah cahaya lampu yang berwarna kuning dari lampu depan pada motor ini bisa menembus kabut. Jadi ketika sewaktu-waktu digunakan untuk berkendara di wilayah yang berkabut, tentunya jarak pandang terasa aman dan tidak khawatir terkait terbatasnya jarak pandang yang disebabkan oleh kabut-kabut yang mengganggu jarak pandang. Dan kelebihan lainnya dari cahaya lampu depan yang berwarna kuning seperti ini adalah tampilan motor terkesan lebih klasik dan retro. Dan selain itu, lampu bohlam seperti ini tentunya memiliki harga yang relatif lebih murah dan lebih terjangkau bila dibandingkan dengan jenis lampu LED. Dan kemudian sedikit sisi lain kekurangan pada motor ini diantaranya adalah kualitas cat di bagian bawah speedometer ini terkesan kurang bagus kualitas catnya, sehingga cat di sekitar area ini sudah agak terkelupas seperti ini. Dan selain itu, busa pada jok motor ini juga terasa agak keras dan biasanya pantat terasa agak sakit jika sewaktu-waktu motor ini digunakan untuk menerjang area jalan yang rusak maupun area jalan yang bergelombang. Dan untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara alternatifnya adalah dengan mengganti dan mengcustom busa pada jok motor ini dengan menggunakan jenis busa latex. Dan untuk jok pada motor kami ini, busa jok maupun kulit joknya masih ori bawaan dari setelan pabrik. Walaupun joknya ini sedikit-sedikit terasa agak keras, tapi kami sangat maklum dan sangat menikmatinya. Dan selanjutnya, kesimpulan akhir yang bisa kami sampaikan setelah memakai dan menggunakan motor ini selama sekitar 3 tahun ini adalah kami merasa bersyukur dan alhamdulillah sekali bisa berjodoh untuk membeli dan menggunakan motor ini dalam beraktivitas sehari-hari. Walaupun dari sisi harga yang relatif terjangkau, yaitu setara 11-12 dengan harga dari motor matic Honda Scoopy, tapi secara performa dan secara ketangguhan dalam menerabas berbagai medan jalanan, motor ini bisa memberikan kesan experience yang lebih dari yang kami ekspektasikan. Dan demikianlah sedikit review singkat tentang motor Honda CB 150 Verza tahun 2020 ini setelah pemakaian sekitar 3 tahun. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan maupun kritik dan saran, kawan-kawan bisa sharing di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum dan sampai jumpa kembali.